Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada video kali ini saya akan sharing ya mengenai mengenai bab masih membahas diri kita sendiri ya, bahwa Allah itu melihat kepada seorang hamba itu bukan melihat kepada fisiknya, tetapi melihat kepada hatinya, kepada kolbunya, kepada rohnya. Karena di situ yang ada keimanan dan ketakwaannya. Ya, karena roh, hati, kolbu itu kan tidak terlihat. Tetapi Allah melihat kita bukan fisik kita. Kayak maaf nih ya, kita pakai jubah yang panjang, kita pakai baju yang lebar, yang luas. Itu Allah nggak melihat itu. Yang Allah lihat itu adalah hatinya, kolbunya, keimanannya, rohnya, yang terhubung seorang hamba kepada Allah itu adalah rohnya. Nah, seperti itu. Nah, karena Allah melihat hati kita, nah, makanya kalau Allah melihat hati kita, tetapi di dalam hati kita itu tidak ada namanya, tidak terpatri namanya atau tertulis diisi dengan namanya, ya, nama Tuhan, maka Tuhan pun akan kecewa. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan, nah di sini kecewa ini bukan berarti kita memperumamakan Tuhan seperti manusia, itu enggak ya. Jadi ini hanya bahasa kiasan ya. Jadi ini jangan salah paham, ini bahasa kiasan aja supaya kita lebih memahami. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak memperumpamakan karena Tuhan itu kan nggak bisa diperumpamakan dengan apapun, ya kan? Atau ibarat orang Jawa mengatakan tan keno kino yang ngopo, nggak bisa diperbandingkan dengan apapun, nggak bisa dirumuskan. Jadi kita ngomong seperti ini hanya sebagai untuk kita lebih mempermudah memahami. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Allah itu melihat kita itu melihat ke kolbunya, ke hatinya, ke rohnya. Tapi kalau Allah memandang kita itu di dalam hati kita, kolbu kita itu nggak ada namanya, maka Allah pun akan males melihat kita. Allah itu akan kecewa melihat kita. Karena yang ada di dalam hati kita itu masih berisi yang lain. Kayak misal, wah saya pingin punya rumah banyak, saya pingin mobilnya ganti yang ini, saya pingin duit yang banyak misal. Nah, di hati kita itu masih banyak hal-hal, hati kita itu diisi dengan hal-hal yang selain Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan itu memandang kita, maka Tuhan pun akan males, akan kecewa. Bahkan sebenarnya Tuhan itu juga bisa cemburu juga kepada hambanya. Makanya kalau seorang hamba yang dicintai oleh Tuhan itu, Tuhan nggak pingin di hatinya itu ada yang lain. Jadi harus harus ada namanya, harus terpatri nama Tuhan. Dan Tuhan kita kan Allah. Jadi di dalam hati kita itu harus selalu ada diisi dengan nama Allah. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan itu nanti akan dekat kepada kita. Kalau Allah memandang hati kita, di hati kita masih terlalu banyak hal-hal yang lain selain nama Tuhan, maka Allah pun akan kecewa. Ya kan? Makanya seorang hamba yang dicintai oleh Allah itu biasanya, ya, dari mungkin salah satu bentuk kecintaan Tuhan kepada hambanya, ya, para kekasih Allah itu, Tuhan itu nggak mau di hati orang yang hamba yang dicintainya itu ada yang lain, ya kan? Ada diisi dengan orang lain, diisi dengan materi, dengan jabatan, dengan duniawi. Itu Allah nggak seneng, nggak suka. Jadi Allah itu lebih suka di dalam hatinya itu hanya ada namanya, seperti itu. Nah, jadi karena Allah itu juga mempunyai bisa cemburu juga, makanya seseorang yang dicintai oleh Allah itu biasanya akan dijauhkanlah dari yang lain, dari kehidupan hiruk pikuknya dunia, ya kan, akan dijauhkan. Mungkin itu ada beberapa hal ya, kemarin kita bahas
eh, ciri-ciri, beberapa tanda untuk kebangkitan spiritual kita akan bangkit. Itu ada beberapa tandanya ya. Dan salah satunya itu adalah kehilangan. Ya kan, dengan kehilangan sesuatu yang kita cintai, maka itu merupakan salah satu tanda kebangkitan spiritual kita. Ya kan? Karena dengan kita kehilangan, kita nggak akan bersandar kepada selain Tuhan. Seperti itu. Nah, makanya kalau Allah mencintai seorang hamba, itu biasanya dengan kehilangan. Jadi, apa yang disukai oleh hamba itu, diambillah. Kayak suka dengan materi, suka dengan jabatan. Terkadang juga keluarganya diambil. Atau terpisahkanlah dengan keluarga, dengan materi, dengan dunia ini, dengan jabatan, dengan hiruk pikuknya dunia. Supaya apa? Supaya kita lebih bisa memahami bahwa di hati kita, di kehidupan kita itu hanya ada Tuhan. Nggak ada yang selain itu. Nah, itu salah satu cara Allah menuntun kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Rasa kita, hati kita. Ya kan? Rasa kita, hati kita. Ya, karena Allah itu bisa dirasakan ya hanya dengan hati kita, dengan roh kita, dengan kolbu kita, bukan dengan secara fisik. Ya, seperti itu. Itu salah satu cara Allah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, itu jadi dengan diambillah atau dilepaskanlah dengan sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Kayak gitu. Jadi supaya kita bisa lebih menata hati bahwa eh, kita jangan bersandar kepada yang selain Tuhan. Nah, seperti itu. Kita jangan mengisi hati kita kepada diisi dengan hal-hal yang selain dari Tuhan. Nah, jadi Allah pun akan senang kalau di hati kita itu hanya nama Tuhan yang ada gitu loh, nggak ada yang lain. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan juga pencemburu. Nggak mau seorang hamba yang dicintainya itu eh, hatinya itu diisi dengan yang lain-lain. Nah, seperti itu. Maka akan dijauhkan dari yang lain itu. Dari duniawi, dari hiruk-pikuknya dunia, dari jabatan, dari harta, materi, dari bahkan dari keluarganya. Nah, itu adalah suatu proses untuk spiritual kita bangkit, untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, karena kehidupan itu adalah menuju kepada Tuhan yang kita tuju. Ya kan, bahwa semua proses yang ada di dalam kehidupan itu adalah merupakan suatu perjalanan dan tujuan kita adalah Tuhan ya. Allah ya. Itu nggak ada yang lain. Nah, jadi kita supaya lebih dekat kepada Tuhan, maka harus mengisi hati kita hanya dengan nama Allah, ya kan, dan Rasulnya. Nah, supaya kita bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya, makanya kita pun harus dekat dengan orang-orang yang bisa menunjukkan jalan kita ke arah sana. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita juga belajar lagi mengenai kolbu hati ya. Jadi kita jangan isi hati kita selain diisi dengan nama Tuhan. Karena Allah nanti akan kecewa. Karena Allah memandang kita itu memandang kolbunya, hatinya. Ya kan? Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.